Yang pertama, apa yang kita lakukan? Maka sebagai hamba Allah, itu yang kita lakukan adalah bagaimana kita taat dan patuh kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya yang kita lakukan sehari-hari ibadah, ketaatan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, apa kemauan kita? Ibadah dan muamalah. Muamalah artinya kita berhubungan dengan sesama, dengan istri, dengan teman, dengan tetangga, mencari rezeki, berusaha, itu muamalah sesuai dengan perintah-perintah. Kemudian yang kedua, apa kemauan kita? Tidak lain kemauan kita adalah untuk mencari ridha Allah. Dengan ibadah kita, dengan muamalah yang kita lakukan, tujuan kita Allah, untuk supaya kita Allah ridha kepada kita, senang kepada kita, menerima kita sebagai hamba. Kemudian yang ketiga, bukan untuk keuntungan diri, bukan pula untuk maksud diri. Jadi semata-mata untuk ridha. Karena orang yang kemauannya Allah, dia tidak akan rugi. Tapi kalau orang kemauannya bukan Allah, walaupun ibadahnya baik dan muamalahnya baik, kalau kemauannya Allah itu juga sia-sia. Kemudian yang ketiga, apa itu kita? Artinya keyakinan kita. Jadi keyakinan kita bahwa kita ini dan semesta alam ini adalah makhluk Allah. Kita adalah ciptaan Allah, kita adalah milik Allah. Keberadaan kita di dalam genggaman kekuasaan Allah. Gerak diam kita dari Allah. Allah yang mengatur kehidupan kita. Jadi kita harus selalu berkeyakinan seperti itu. Kemudian yang keempat, sikap. Apa sikap atau kepribadian kita dalam kehidupan? Yaitu bagaimana kita melakukan hubungan yang baik, memperbaiki nafsu kita, akhlak kita, baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Ini kepribadian kita, sikap kita. Kemudian baru yang kelima, yaitu apa makrifat kita. Artinya makrifat kita adalah dengan makna kita dapat berpegang dengan Allah, dengan tidak menyaksikan selain Allah di dalam batin kita. Artinya kita tidak melihat keberadaan kita, perbuatan kita, kemauan kita, wujud kita selain Allah, tidak. Supaya kita dapat hidup dengan Allah, berkemauan dengan Allah, berbuat dengan Allah, bukan dengan diri kita. Maka kalau 5 perkara ini sudah kita lakukan dengan baik dan secara bersamaan, maka barulah kita dikatakan orang yang wasil, orang yang wusul kepada Allah. Dan inilah yang menjadi pemikiran kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka arah-arah yang seperti ini yang sudah jarang kita lihat dalam kehidupan umat Islam. Hingga kalau kita lihat kemauannya bukan Allah, perbuatannya bukan ibadah lagi, bahkan keyakinannya lebih yakin kepada selain Allah daripada kepada Allah. Begitu juga sikapnya, akhlaknya dengan sesama jelek, lebih-lebih makrifat. Dan dia berpegang bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya dan kepada asbab, kepada
selain Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.